Antikristus menurut surat 1 Yohanes bagian pertama. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Saudara, penulis surat 1 Yohanes, kita sebut saja Rasul Yohanes, merasa sangat resah. Betapa tidak, komunitas atau jemaat-jemaatnya, atau kita sebut saja Gereja Kristus, sedang dibayang-bayangi ajaran sesat dan perpecahan. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, katanya. Atau sekarang banyak orang telah menjadi antikristus. Nun antikristoi poloi gegonasin. 1 Yohanes 2 ayat 18. Antikristus, penentang Kristus. Bagi Rasul Yohanes, kenyataan ini merupakan suatu pertanda bahwa ia dan gereja Kristus sedang hidup di waktu yang terakhir. SKT Hora ayat 18. Maksudnya bagian akhir dari akhir zaman. Bagian akhir dari rangkaian waktu bagi penggenapan rencana ilahi menjelang kedatangan kembali Yesus Kristus. Apakah ciri-ciri para antikristus itu? Rasul Yohanes mengemukakan sekurang-kurangnya 4 hal. Pertama, orang-orang yang menjadi antikristus pernah menjadi anggota-anggota Gereja Kristus, kemudian meninggalkannya. Mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dalam teks Yunani kita membaca ex hemon exaltan, al uk esan ex hemon. Bisa juga kita terjemahkan, mereka telah keluar dari kita, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari kita. Artinya, orang-orang yang sekarang menjadi para antikristus, dulunya pernah bersama-sama dengan kita. Tetapi mereka tidak pernah menjadi bagian dari kita. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, sambung sang Rasul, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Dalam teks Yunani kita membaca eigar ex hemon eisan, memene keisan an meth hemon. Kita bisa menerjemahkannya, jika mereka telah menjadi bagian dari kita, mereka tetap tinggal bersama dengan kita. Atas dasar itu, Rasul Yohanes menandaskan bahwa orang-orang itu telah meninggalkan kita, supaya menyatakan bahwa mereka semua bukan bagian dari kita. Fanerotosin hoti uk esin pantes ex hemon. Para antikristus adalah kaum skismatik, pemecah belah gereja Kristus. Yang kedua, saudara, ciri dari para antikristus. Orang-orang yang menjadi antikristus tidak memiliki pengurapan dari yang kudus. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, kata Yohanes. Dalam teks Yunani kita membaca humes krisma ekete apotuhagiu, yang bisa kita terjemahkan, kamu memiliki pengurapan dari yang kudus. Maksudnya, orang-orang yang sungguh-sungguh merupakan bagian dari gereja Kristus telah diurapi oleh yang kudus, yakni Tuhan Yesus,
dengan Roh-Nya yang kudus. Secara hakiki, pengurapan itu terjadi saat mereka atau kita berbalik dari dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di saat itulah Roh Kudus yang telah melahirkan mereka atau telah melahirkan kita kembali, sehingga melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalamnya, dikaruniakan untuk tinggal di dalam mereka atau di dalam kita, dan menyertai mereka, menyertai kita untuk selamanya. Secara simbolik, pengurapan itu dinyatakan melalui sakramen baptisan kudus yang sekaligus juga menggabungkan mereka, menggabungkan kita yang percaya ke dalam gereja Kristus. Nah, karena memiliki pengurapan dari yang kudus, mereka semua tahu bahwa mereka adalah bagian dari gereja Kristus dan tidak akan meninggalkannya. Sebaliknya, mereka juga tahu bahwa orang-orang yang pernah bersama-sama dengan mereka, tapi kemudian meninggalkan gereja Kristus dan menjadi para antikristus, adalah orang-orang yang tidak memiliki pengurapan dari yang kudus. Maka tersirat namun jelas, kaum skismatik dan heretik atau penganut ajaran sesat tidak pernah diurapi oleh Tuhan Yesus dengan Roh-Nya yang kudus. Yang ketiga, ciri dari para antikristus. Orang-orang yang menjadi antikristus adalah para pendusta. Siapakah pendusta itu? Tanya Rasul Yohanes secara retorik. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dalam teks Yunani kita membaca, "Tis estin ho seustes eime ho arnumenos hoti Yesus uk estin ho Kristus." Bisa kita terjemahkan pula, siapakah si pendusta kalau bukan ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Sang Kristus? Yesus, manusia yang dengannya Rasul Yohanes dan rekan-rekannya bergaul dengan intens, adalah Sang Kristus. Yesus adalah Sang Kristus. Yesus dan Sang Kristus bukan dua entitas yang berbeda. Yesus adalah Sang Kristus, yakni Dia yang telah menjadi manusia. Itulah kebenaran atau he aletheia. Menyangkal hal itu adalah dusta atau pseudos, dan tiada dusta yang berasal dari kebenaran. Pan pseudos tes aletheas uk estin, ayat 21b. Bisa kita terjemahkan, semua dusta tidak berasal dari kebenaran, atau setiap dusta bukan bagian dari kebenaran. Menyangkal bahwa Yesus adalah Sang Kristus, padahal Yesus adalah Sang Kristus, itulah dusta. Dan setiap dusta bukan bagian dari kebenaran. Karena kebenarannya adalah Yesus adalah Sang Kristus. Ciri yang keempat dari para antikristus. Orang-orang yang menjadi antikristus tidak memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak serta gereja Kristus. Orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Sang Kristus, ia pendusta. Dengan dustanya ia menjadi antikristus, si antikristus. Menyangkal bahwa Yesus adalah Sang Kristus berarti menyangkal Sang Anak, bahwa ia telah menjadi manusia dalam Yesus. Menyangkal Sang Anak berarti menyangkal Sang Bapa,
Karena Sang Bapalah yang telah mengutus Sang Anak ke dalam dunia dengan menjadi manusia. Karena itu, si Antikristus adalah dia yang menyangkal Sang Bapa dan Sang Anak. Ho arnumenos ton patera kaiton huyon, ayat 22b. Sang Anak tidak dapat dipisahkan dari Sang Bapa. Sikap kepada Sang Anak menentukan sikap Sang Bapa kepada kita. Barang siapa mengaku Sang Anak, yakni mengimani Dia dan mengajarkan bahwa Sang Anak telah menjadi manusia dalam Yesus, ia memiliki Sang Bapa. Tapi barang siapa menyangkal Sang Anak, ia tidak memiliki Sang Bapa. Ayat 23. Para antikristus menolak Yesus sebagai Sang Kristus. Menolak Yesus sebagai Sang Anak yang telah menjadi manusia. Sang Bapa, yakni Allah, tidak berkenan kepada mereka. Karena itu mereka tidak memiliki Sang Bapa. Para antikristus ada di luar persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Hekoinonia. Dehemetera metatu patros kai metatu huyu auto Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Karena persekutuan itu adalah juga persekutuan dengan kami, koinonia methemon, maka para antikristus juga tidak terhisap, tidak tergabung, tidak tercakup dalam komunitas iman atau gereja Kristus. Nah saudara, setelah mengemukakan ciri-ciri para antikristus, Yohanes menasihati orang-orang percaya. Pertama, ia minta supaya mereka tetap berpegang pada ajaran yang telah mereka terima tentang Yesus Kristus. Apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Humes hu ekusate ab arke en humin meneto. Apakah yang telah mereka dengar dari mulanya? Bacalah 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara, ajaran bahkan berita bahwa Yesus adalah firman hidup yang telah menjadi manusia. Bahwa Yesus adalah Sang Kristus itu sendiri. Itulah yang telah didengar oleh orang-orang percaya dari mulanya. Maka hendaknya kebenaran tentang Sang Firman yang telah menjadi manusia tinggal di dalam kamu, en humin meneto, ayat 24. Artinya, kebenaran itu hendaknya terpatri di dalam hati, menjadi pegangan hidup, dibawa semasa hidup, dan saat mengembuskan napas yang terakhir. Sebab itulah kebenaran yang menyelamatkan. Dengan kebenaran itu, orang-orang percaya senantiasa tinggal dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Kai humes entu huyu kai entu patri menete. Ayat 24. Dengan perkataan lain, orang-orang percaya senantiasa menikmati yang dijanjikan Allah, yakni hidup yang kekal. He evangelia, hen autos, epengelato hemin, ten zoen, ten aionion. Ayat 25. Nasihat yang kedua kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya hendaknya tidak memberi telinga apalagi hati kepada orang-orang yang berusaha menyesatkan. Ton planon ton humas. Ayat 26. Ajaran para antikristus yang menyangkal kebenaran adalah dusta.
Lagi pula orang-orang percaya telah memiliki urapan, yakni kehadiran Roh Kudus di dalam diri mereka dan di tengah-tengah mereka sebagai gereja. Roh Kudus telah membuat mereka mengerti dan mengimani kebenaran tentang Yesus Sang Mesias, Sang Firman, Sang Anak yang telah menjadi manusia. Roh Kudus juga telah membuat mereka mampu selama ini mengkritisi dan menolak ajaran dusta dari para antikristus. Bahkan Roh Kudus senantiasa membimbing mereka untuk semakin memahami kebenaran Injil itu dan hidup sesuai dengannya dengan saling mengasihi. Sesungguhnya Roh Kudus yang telah mempersatukan orang-orang percaya ke dalam gereja Kristus bertentangan dengan para antikristus dan ajarannya. Karena itu, orang-orang percaya tidak perlu diajar oleh orang lain, ayat 27, yakni para penyesat, antikristus, atau orang-orang yang secara hakiki bukan bagian dari gereja Kristus. Alih-alih memberi telinga apalagi hati kepada para antikristus, sudah selayaknya orang-orang percaya tetap tinggal di dalam Yesus Sang Kristus, Sang Firman atau Sang Anak yang telah menjadi manusia. Menete en auto, tinggallah terus, tinggallah senantiasa, tetaplah tinggal di dalam Dia, yakni dalam iman, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagian pertama dari upaya kita menggali apa yang menjadi keprihatinan dan pergumulan penulis surat 1 Yohanes tentang antikristus. Terpujilah Allah. Amin.